Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Bintang Garamurti dengan NIM 202410103030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas dari mata kuliah sistem basis data modul 3, yaitu Logical and Physical Model. Di sini ada dua studi kasus. Yang pertama, peminjaman peralatan lab di Fasilkom, dan yang kedua adalah bengkel. Untuk yang pertama, studi kasus 1, yaitu peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Itu soal nomor 1, yaitu memberi nama relationship. Di sini dapat dibaca dari tabel kolom, mana barang berjenis barang, barang milik dari lab, dan barang yang dipinjam dari peminjaman. Lalu jenis barang terdiri atas barang, lab memiliki barang, dengan lab dikepalai oleh kepala lab diurus oleh asisten, dan lab yang dipinjami saat peminjaman. Lalu untuk kepala lab mengepalai sebuah lab, kepala lab mengarahkan asisten. Kemudian untuk UKM beranggotakan anggota UKM, dan UKM melaksanakan sebuah kegiatan. Untuk asisten mengurus lab, lalu asisten diarahkan oleh kepala lab, dan asisten meminjamkan saat peminjaman. Lalu anggota UKM, anggota dari UKM, dan anggota UKM meminjam di peminjaman. Untuk kegiatan diselenggarakan oleh UKM, dan kegiatan menggunakan barang di peminjaman. Lalu peminjaman meminjam barang, peminjaman dipinjam dari lab, peminjaman dipinjamkan oleh asisten, dan peminjaman dipinjam oleh anggota UKM, dan peminjaman menggunakan untuk kegiatan apa. Untuk yang kedua, yaitu menentukan optionality entity yang terlibat setiap relationship. Untuk pertama, yaitu relationship barang dan jenis barang, di mana barang wajib karena barang harus ada jenisnya, dan jenis barang tidak harus ada jenisnya. Lalu lab dengan barang, mana optionality barang wajib dan lab juga wajib, karena untuk lab tidak wajib karena untuk barang harus mengetahui asal tempatnya dari lab mana, dengan lab tidak harus ada barangnya. Untuk lab dan kepala lab, untuk kepala lab wajib dan lab juga wajib, karena kepala lab harus mengepalai sebuah lab dan lab harus dikepalai oleh kepala lab. Lalu lab dengan asisten, di mana asisten wajib dan lab tidak wajib. Lalu lab dengan peminjaman wajib karena setiap peminjaman harus mengetahui asal labnya, sedangkan lab tidak wajib karena lab tidak selalu melakukan peminjaman. Lalu ada asisten dan kepala lab, mana asisten wajib sedangkan kepala lab tidak wajib. Untuk ketujuh, barang dan peminjaman wajib karena setiap peminjaman pasti harus ada barangnya, sedangkan barang tidak wajib karena tidak selalu dipinjam. Untuk UKM dan kegiatan, untuk kegiatan wajib sedangkan UKM tidak wajib. Untuk UKM dan anggota UKM, anggota wajib sedangkan UKM juga wajib. Untuk kegiatan dan peminjaman wajib dan kegiatan tidak wajib. Untuk peminjaman dan anggota UKM, untuk peminjaman itu wajib, sedangkan anggota tidak wajib. Dan yang terakhir, untuk peminjaman dan asisten, di mana peminjaman itu wajib karena peminjaman pasti ada yang meminjamkan, sedangkan asisten tidak wajib karena tidak setiap asisten melakukan peminjaman barang. Soal ketiga, menentukan cardinality setiap entity pada relationship. Untuk pertama, antara barang dan jenis barang itu one to many, di mana karena one di sisi jenis barang, karena jenis barang terdapat banyak barang, sedangkan many di sisi barang karena barang hanya memiliki satu jenis. Lalu lab dengan barang, cardinality-nya one to many, one di sisi lab dan many di sisi barang. Karena lab memiliki banyak barang, sedangkan barang hanya dimiliki oleh satu lab. Lalu lab dengan kepala lab, cardinality-nya one to one karena lab harus memiliki kepala lab, sedangkan kepala lab hanya mengepalai satu lab. Lalu lab dengan asisten, cardinality-nya one to many, di mana one di sisi lab dan many di sisi asisten. Untuk lab dan peminjaman, cardinality-nya one to many, di mana one di sisi lab karena lab dapat melakukan banyak peminjaman, sedangkan many di sisi peminjaman karena peminjaman hanya dapat melakukan peminjaman di satu lab.
Untuk kepala lab dan asisten yaitu one to many, one di sisi kepala lab dan many di sisi asisten. Selanjutnya barang dengan peminjaman yaitu many to many, karena barang dapat dipinjam dalam banyak pinjaman, sedangkan peminjaman dapat minjam banyak barang. Lalu UKM dan kegiatan, koordinatnya one to many, one di sisi UKM dan many di sisi kegiatan. Lalu UKM dan anggota UKM, koordinatnya juga one to many, one di sisi UKM dan many di sisi anggota UKM. Lalu ada kegiatan dan peminjaman, koordinatnya one to many, one di sisi kegiatan dan many di sisi peminjaman. Peminjaman dan anggota UKM one to many juga, karena one di sisi anggota UKM dengan many di sisi peminjaman. Yang terakhir peminjaman dengan asisten juga one to many, one di sisi asisten, karena asisten dapat melakukan banyak peminjaman, sedangkan peminjaman hanya dilakukan oleh satu asisten. Kemudian untuk ERD-nya jadi seperti ini, di mana barang dan peminjaman harusnya many to many, tapi dibuat satu entity, yaitu dari segi peminjaman sebagai entity perantara hingga menjadi one to many. Lalu setelah dikonversikan menjadi physical model, ERD tadi menjadi seperti ini. Untuk yang kelima, membaca relationship menggunakan ERDs, karena setiap barang harus menjadi milik dari satu dan hanya satu lab, dan setiap lab bisa memiliki satu atau beberapa barang. Lalu, untuk lab dan kepala lab, setiap kepala lab harus mengepalai satu dan hanya satu lab, lalu setiap lab hanya dikepalai oleh satu kepala lab. Kemudian relationship barang dan jenis barang, di mana setiap barang hanya berjenis satu macam dan jenis barang terdiri atas banyak barang. Untuk lab dan asisten, setiap asisten lab mengurus satu lab dan setiap lab dapat diurus oleh banyak asisten. Dan lab dengan peminjaman, setiap peminjaman dapat dipinjam dari beberapa lab dan setiap lab bisa dipinjami banyak barang. Untuk kepala lab dan asisten, setiap asisten harus diarahkan oleh satu kepala lab dan setiap kepala lab dapat mengarahkan asisten lab. Dan untuk resep selanjutnya seperti tadi. Kemudian masuk untuk studi kasus kedua, yaitu bengkel. Di sini pertama memberi nama relationship. Gimana cara membacanya? Dari kolom tabel, di mana bengkel asal bekerja dari mekanik, bengkel juga melakukan transaksi. Lalu kendaraan berjenis jenis kendaraan, lalu kendaraan dimiliki oleh pelanggan. Jenis kendaraan terdiri atas kendaraan. Lalu jenis kendaraan memiliki tipe barang spare part. Lalu spare part untuk jenis kendaraan dan spare part diambil oleh mekanik. Lalu mekanik dari sebuah bengkel, lalu mekanik mengambilkan spare part dan mekanik melayani transaksi. Lalu untuk pelanggan memiliki kendaraan dan pelanggan melakukan transaksi. Untuk transaksi dilakukan oleh bengkel, dilayani oleh mekanik, dan dilakukan oleh pelanggan. Untuk optionality entity-nya, bengkel dan mekanik sama-sama wajib, karena mekanik pasti memiliki asal bengkel dan bengkel pasti memiliki mekanik. Untuk bengkel dan transaksi wajib, sedangkan bengkel tidak wajib. Lalu kendaraan dan jenis kendaraan, untuk kendaraan wajib karena setiap kendaraan pasti ada jenisnya, sedangkan jenis tidak wajib karena setiap jenis kendaraan tidak harus ada kendaraan. Lalu untuk kendaraan dengan pelanggan itu kendaraan wajib karena setiap kendaraan pasti memiliki pemiliknya, sedangkan pelanggan tidak wajib karena tidak setiap pelanggan memiliki kendaraan. Lalu jenis kendaraan dengan spare part wajib dan jenis kendaraan tidak wajib. Lalu mekanik dan transaksi itu transaksi wajib, sedangkan mekanik tidak wajib. Lalu spare part dan mekanik, spare part wajib dan juga mekanik wajib. Dan juga untuk pelanggan dan transaksi, dimana transaksi wajib karena setiap transaksi harus ada pelanggannya dan pelanggan tidak selalu melakukan transaksi. Kemudian untuk menentukan cardinality setiap entity, untuk bengkel dan mekanik itu cardinality-nya one to many, one di sisi bengkel dan many di sisi mekanik, karena bengkel memiliki banyak mekanik sedangkan mekanik hanya memiliki satu asal bengkel. Lalu untuk bengkel dan transaksi itu one to many, one di sisi bengkel dan many di sisi transaksi. Lalu kendaraan dan jenis kendaraan one to many juga, one di sisi jenis kendaraan dan many di sisi kendaraan. Dia untuk kendaraan dan pelanggan juga one to many, one di sisi pelanggan karena pelanggan dapat memiliki banyak kendaraan, dengan many di sisi kendaraan karena kendaraan hanya memiliki satu pelanggan, satu pemilik. Untuk relationship jenis kendaraan dan spare part many to many karena
jenis kendaraan bisa memiliki banyak macam spare part, dan spare part dapat digunakan untuk banyak jenis kendaraan. Untuk spare part dan mekanik itu one to many, one di sisi mekanik dan many di sisi spare part. Yang ketujuh yaitu mekanik dan transaksi, juga one to many, one di sisi mekanik karena mekanik dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan many di sisi transaksi karena transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu mekanik. Lalu untuk yang terakhir adalah pelanggan dan transaksi, itu artinya one to many karena one di sisi pelanggan karena pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan many di sisi transaksi karena transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Untuk pembuatan ERD-nya akan seperti ini, dimana jenis kendaraan dan spare part harusnya man to many, maka dibuat satu entity yang bernama data spare part dimana sebagai entity perantara sehingga menjadi many to many, one to many, dan jadi one to many. Dan setelah dikonversikan akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir yaitu membaca relationship menggunakan RDIS. Relationship bengkel dan mekanik, setiap mekanik harus dari satu bengkel, sedangkan setiap bengkel bisa menjadi asal kerja dari beberapa mekanik. Bengkel dan transaksi, setiap transaksi harus dan hanya bisa digunakan satu bengkel, karena setiap bengkel dapat melakukan banyak transaksi. Kendaraan dan jenis kendaraan, untuk jenis kendaraan dapat terdiri dari banyak kendaraan, lalu setiap kendaraannya dan harus berjenis satu jenis saja. Lalu kendaraan dan pelanggan, setiap kendaraan hanya dimiliki oleh satu pelanggan, sedangkan setiap pelanggan dapat memiliki banyak kendaraan. Lalu untuk jenis kendaraan dan spare part, setiap spare part hanya satu untuk jenis kendaraan, dan setiap kendaraan mempunyai banyak tipe spare part. Untuk spare part dan mekanik, setiap spare part hanya bisa diambil oleh satu mekanik, dan setiap mekanik dapat mengambilkan banyak spare part. Untuk relationship transaksi dan mekanik, setiap transaksi dapat melayani banyak transaksi, sedangkan setiap transaksi harus dan yang dilayani oleh satu mekanik. Dan yang terakhir, transaksi dan pelanggan, setiap pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan setiap transaksi yang dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.